Dalam hidup, kita semua menghadapi momen kesepian, kecemasan, dan depresi. Emosi ini bisa terasa sangat berat dan sulit untuk diatasi, tetapi para stoik kuno mengajarkan kita bahwa bukan tentang menghindarinya, melainkan menghadapi mereka dengan pendekatan praktis dan kekuatan batin. Bayangkan dikelilingi oleh awan tebal kesepian, di mana setiap pikiran dan perasaan tampak dibungkus dalam kain gelap. Kesepian bisa sangat mengganggu, bahkan bagi mereka yang tampaknya memiliki segalanya. Namun, para stoik mengajarkan kita bahwa kesepian bukanlah musuh yang harus ditakuti, melainkan kesempatan untuk mengembangkan kekuatan batin kita dan menemukan makna dalam pengalaman kita. Kecemasan dan depresi adalah emosi yang sama menantangnya. Mereka dapat menyelimuti kita dalam kabut negativitas dan membuat kita merasa tidak berdaya terhadap kehidupan. Tetapi para stoik mengingatkan kita bahwa emosi ini adalah bagian dari jalinan eksistensi manusia, dan bahwa kita dapat belajar untuk mengelolanya dengan cara yang konstruktif. Tujuan video ini adalah untuk mengeksplorasi 13 strategi stoik untuk mengubah emosi yang menantang ini menjadi peluang untuk pertumbuhan dan refleksi diri. Strategi-strategi ini bukanlah solusi ajaib, melainkan alat praktis yang dapat kita gunakan untuk memperbaiki semangat kita dan meningkatkan perspektif kita. Dalam kotak alat stoik, setiap strategi memiliki tujuan dan kegunaannya sendiri, mulai dari praktik pemeriksaan diri hingga penerimaan atas apa yang berada di luar kendali kita. Alat-alat ini membantu kita menavigasi masa-masa sulit dan menemukan kekuatan di tengah kesulitan. Salah satu prinsip dasar stoicisme adalah ide tentang kekuatan batin. Seperti para stoik kuno, masing-masing dari kita memiliki kemampuan untuk menghadapi emosi kita secara langsung dan keluar lebih kuat di sisi lain. Kekuatan batin bukan tentang menyangkal emosi kita atau menekan perasaan kita, melainkan belajar untuk mengelolanya dengan bijaksana dan penuh kasih. Jadi, saya mengundang Anda untuk tetap sampai akhir video ini, di mana kita akan mengeksplorasi bersama strategi-strategi abadi ini untuk mengatasi dan berkembang di tengah kesulitan emosional. Berlangganan dan beri suka untuk terus membuat konten yang membantu Anda mengembangkan kekuatan batin dan menemukan makna dalam setiap pengalaman. Bersama-sama kita bisa belajar untuk menghadapi emosi kita dengan keberanian dan ketekunan, dan mengubah setiap tantangan menjadi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Nomor 1, jangan tekan emosi Anda. Dalam perjalanan stoicisme, salah satu pelajaran penting pertama adalah tidak menekan emosi kita. Seringkali, ketika kita menghadapi kesepian, kecemasan, atau depresi, reaksi pertama kita bisa jadi berusaha menyembunyikan perasaan tersebut, menyangkal keberadaannya, atau bahkan melawannya. Namun, para stoik mengajarkan kita bahwa ini bukan cara untuk menangani emosi kita. Alih-alih menekan emosi kita harus mengakuinya dan menerimanya sepenuhnya. Ini berarti memungkinkan diri kita merasakan kesepian, kecemasan, atau kesedihan tanpa menghakimi perasaan itu sebagai baik atau buruk. Mereka hanyalah bagian dari pengalaman manusia kita. Menyangkal mereka hanya akan meningkatkan penderitaan kita. Dengan menerima emosi kita dapat mulai memahaminya dengan lebih baik dan memahami mengapa mereka ada dalam hidup kita. Mungkin kesepian muncul dari keinginan untuk terhubung lebih dalam dengan orang lain, atau kecemasan mungkin merupakan hasil dari kekhawatiran tentang masa depan. Dengan mengakui dan menerima emosi kita dapat mulai mengeksplorasi penyebab mendasar dari perasaan kita dan menghadapinya dengan lebih efektif. Setelah kita sepenuhnya menerima emosi kita dapat memilih bagaimana merespons mereka secara konstruktif. Alih-alih membiarkan diri kita terbawa oleh putus asa atau keputusasaan, kita dapat mencari cara untuk menghadapi emosi kita dengan keberanian dan ketekunan. Ini bisa berarti mengambil langkah konkret untuk menangani penyebab emosi kita, seperti mencari dukungan dari teman atau keluarga, mencari bantuan profesional, atau mempraktikkan teknik perawatan diri seperti meditasi atau olahraga. Praktikkan pemeriksaan diri. Luangkan waktu secara teratur untuk merenungkan pikiran, emosi, dan tindakan Anda. Periksa reaksi Anda terhadap berbagai situasi dan cari pola yang mungkin berkontribusi pada perasaan kesepian, kecemasan, atau depresi Anda.
Dalam stoicisme, pemeriksaan diri adalah praktik dasar yang membantu kita tetap selaras dengan emosi dan tindakan kita. Melalui pemeriksaan diri, kita dapat memeriksa dengan cermat pikiran, emosi, dan perilaku kita, dan mulai mengidentifikasi pola yang mungkin berkontribusi pada perasaan kesepian, kecemasan, atau depresi kita. Nomor 2, pelajari dari masa lalu tetapi jangan terikat padanya. Pengajaran penting lainnya adalah belajar dari masa lalu tanpa terikat padanya. Sangat alami untuk merenungkan pengalaman masa lalu kita, karena ini dapat menawarkan pelajaran berharga dan peluang untuk pertumbuhan. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam penyesalan atau nostalgia, karena ini dapat menghalangi kita untuk hidup sepenuhnya di masa kini dan maju ke masa depan dengan kejelasan dan ketekunan. Ketika kita merenungkan pengalaman masa lalu kita, penting untuk melakukannya dengan rasa objektivitas dan pemahaman. Alih-alih meratapi apa yang bisa terjadi atau terikat pada kesalahan masa lalu, kita dapat belajar melihat pengalaman kita sebagai peluang untuk tumbuh dan berevolusi sebagai individu. Setiap tantangan yang kita hadapi dan setiap kesalahan yang kita buat memberi kita kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru tentang diri kita dan tentang dunia di sekitar kita. Namun, sangat penting untuk diingat bahwa masa lalu sudah berlalu dan kita tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi. Terikat pada penyesalan atau momen kemuliaan di masa lalu hanya menghalangi kita untuk hidup sepenuhnya di masa kini. Alih-alih terus melihat ke belakang, kita harus memfokuskan energi kita pada saat ini, memanfaatkan sebaik-baiknya peluang yang ada di depan kita saat ini. Ini bukan berarti kita harus melupakan sepenuhnya masa lalu kita, atau mengabaikan pelajaran yang telah kita pelajari darinya. Sebaliknya, kita dapat menggunakan pengalaman masa lalu kita sebagai panduan untuk membuat keputusan yang terinformasi di masa kini dan masa depan. Dengan merenungkan pengalaman masa lalu kita dengan bijaksana dan pemahaman, kita dapat belajar untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan dan mengambil keputusan yang membawa kita lebih dekat pada tujuan dan aspirasi kita. Salah satu cara untuk mempraktikkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari adalah melalui praktik kesadaran. Kesadaran membantu kita untuk hadir di saat ini, membebaskan kita dari kekhawatiran dan penyesalan masa lalu dan kecemasan tentang masa depan. Dengan mengembangkan kesadaran, kita dapat belajar untuk sepenuhnya menghargai setiap momen dalam hidup kita, mengakui bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Pada akhirnya, belajar dari masa lalu tanpa terikat padanya adalah keterampilan yang tak ternilai yang memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih jelas, tujuan, dan ketenangan. Dengan merenungkan pengalaman masa lalu kita dengan bijaksana dan pemahaman, kita dapat membebaskan diri dari beban masa lalu dan membuka diri terhadap kemungkinan tak terbatas yang menanti kita di masa kini dan masa depan. Nomor 3, terima apa yang tidak dapat kamu ubah. Stoicisme memberi kita pelajaran penting untuk menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Dalam hidup, kita terus-menerus dihadapkan pada situasi dan keadaan yang berada di luar kendali kita. Seringkali, kita berjuang dan melawan realitas ini, berusaha mengubah jalannya peristiwa atau mengubah keadaan sesuai keinginan kita. Namun, para Stoik mengajarkan kita bahwa perjuangan ini sia-sia dan hanya membawa kita pada frustrasi dan penderitaan yang tidak perlu. Menerima apa yang tidak dapat kita ubah berarti mengakui dengan rendah hati bahwa ada hal-hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita. Mungkin sulit untuk menerima kenyataan ini, terutama ketika berurusan dengan situasi yang sangat kita inginkan untuk berbeda. Namun, dengan menerima bahwa ada batasan pada apa yang dapat kita pengaruhi atau ubah di dunia di sekitar kita dapat membebaskan diri dari stres dan kecemasan yang muncul dari berusaha mengendalikan yang tidak dapat dikendalikan. Salah satu bagian penting dari menerima apa yang tidak dapat kita ubah adalah belajar membedakan antara apa yang ada di dalam kendali kita dan apa yang tidak. Menurut filosofi Stoik, kita hanya memiliki kendali atas tindakan dan reaksi kita sendiri, bukan atas hasil atau keadaan eksternal. Dengan memfokuskan energi kita pada apa yang bisa kita kendalikan, kita dapat mengembangkan rasa damai dan ketenangan batin yang lebih besar. Ini tidak berarti kita harus pasrah secara pasif terhadap kesulitan atau tantangan hidup. Sebaliknya, dengan menerima apa yang tidak dapat kita ubah,
Kita dapat membebaskan energi kita untuk fokus pada tindakan konkret untuk memperbaiki situasi kita. Alih-alih membuang energi kita dengan khawatir tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita dapat menginvestasikannya dalam tindakan konstruktif yang membantu kita maju menuju tujuan dan aspirasi kita. Penerimaan membutuhkan kerendahan hati dan keberanian. Itu memaksa kita untuk menghadapi kenyataan apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Namun, dengan melakukannya, kita dapat mengalami perasaan kebebasan dan pemberdayaan yang diperbarui. Dengan membebaskan diri dari beban mencoba mengendalikan segalanya dalam hidup kita dapat menemukan kedamaian dan ketenangan batin yang lebih besar terlepas dari keadaan eksternal. Salah satu cara untuk mengembangkan penerimaan dalam hidup kita adalah melalui praktik rasa syukur. Dengan memfokuskan pada hal-hal yang kita syukuri, kita dapat mengembangkan apresiasi yang lebih besar terhadap hidup seperti adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Pada saat yang sama, rasa syukur membantu kita mengakui berkat yang sudah kita miliki dalam hidup kita, alih-alih fokus pada apa yang kurang atau apa yang kita inginkan. Pada akhirnya, dengan menerima apa yang tidak dapat kita ubah, kita dapat menemukan kedamaian dan ketenangan yang lebih besar dalam hidup kita. Dengan mengakui batasan kita dan memfokuskan energi kita pada apa yang bisa kita kendalikan, kita dapat membebaskan diri dari stres dan kecemasan yang berasal dari berusaha mengendalikan setiap aspek hidup kita. Dengan melakukan itu, kita dapat mengalami perasaan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih besar terlepas dari keadaan eksternal. Nomor 4, temukan pusatmu. Dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih penuh dan seimbang, prinsip-prinsip stoik memberikan panduan yang tak ternilai untuk menemukan pusat kita. Mengembangkan ketenangan batin sangat penting untuk menavigasi perairan yang bergolak dalam hidup dengan anggun dan kuat. Para stoik mengajarkan kita bahwa ketenangan ini dapat ditumbuhkan melalui praktik-praktik seperti kesadaran dan introspeksi. Kesadaran adalah praktik untuk sepenuhnya hadir dalam saat ini tanpa menghakimi pikiran atau emosi kita. Ini mengundang kita untuk mengamati pikiran dan perasaan kita dengan rasa ingin tahu dan kasih sayang, alih-alih bereaksi secara otomatis terhadapnya. Dengan mengembangkan kesadaran, kita dapat belajar menemukan kedamaian dan kejelasan di tengah kekacauan dan kebingungan. Introspeksi, di sisi lain, melibatkan melihat ke dalam dan mengeksplorasi pikiran, emosi, dan motivasi terdalam kita. Ini memungkinkan kita untuk mengenal diri kita sendiri lebih intim dan memahami apa yang benar-benar menggerakkan kita dalam hidup. Dengan meluangkan waktu secara teratur untuk introspeksi, kita dapat belajar mengidentifikasi dan menantang pola pikir dan perilaku yang mungkin berkontribusi pada penderitaan kita. Dengan menggabungkan kesadaran dan introspeksi, kita dapat belajar menemukan pusat batin kita bahkan di tengah keadaan yang paling menantang. Alih-alih membiarkan emosi dan peristiwa eksternal menyeret kita dapat mengembangkan rasa kedamaian dan keseimbangan yang muncul dari dalam. Ini memungkinkan kita untuk menghadapi kesulitan hidup dengan anggun dan kekuatan, alih-alih terjebak olehnya. Belajar menemukan pusat kita juga berarti belajar melepaskan harapan dan keinginan yang mengikat kita pada kebahagiaan eksternal. Para stoik mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari akumulasi barang-barang material atau kesuksesan eksternal, melainkan dari mengembangkan kedamaian batin yang independen dari keadaan eksternal. Dengan membebaskan diri dari kebutuhan untuk mengendalikan atau memanipulasi lingkungan kita untuk menemukan kebahagiaan, kita dapat mengalami rasa kepuasan dan keutuhan yang lebih dalam dan bertahan lama. Salah satu cara kuat untuk mengembangkan ketenangan batin ini adalah melalui praktik meditasi. Meditasi memberi kita ruang untuk menenangkan pikiran kita dan terhubung dengan diri kita yang lebih dalam. Dengan meluangkan waktu secara teratur untuk praktik ini, kita dapat belajar menemukan rasa ketenangan dan kejelasan yang menyertai kita sepanjang hari. Selain meditasi, kita juga dapat mengembangkan ketenangan batin melalui aktivitas seperti yoga, tai chi, atau sekadar menghabiskan waktu di alam. Praktik-praktik ini membantu kita terhubung dengan tubuh dan lingkungan kita dengan cara yang lebih dalam, memungkinkan kita menemukan kedamaian dan keseimbangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Menemukan pusat kita adalah perjalanan pribadi yang membutuhkan dedikasi dan praktik terus-menerus. Namun,
Dengan berkomitmen pada proses ini, kita dapat belajar hidup dengan lebih tenang dan kuat terlepas dari keadaan eksternal. Dengan menemukan kedamaian di dalam diri kita dapat mengalami kehidupan yang lebih penuh dan bermakna, di mana kita mampu menghadapi tantangan hidup dengan anggun dan ketekunan. Nomor 5, syukuri apa yang Anda miliki. Praktik rasa syukur menempati tempat yang sentral. Seringkali kita terjebak dalam spiral keinginan dan kerinduan yang konstan, memfokuskan pada apa yang kita kurang, alih-alih menghargai apa yang sudah kita miliki. Namun, para Stoik mengingatkan kita akan pentingnya mengembangkan sikap syukur terhadap kehidupan dan semua berkatnya, besar maupun kecil. Rasa syukur memungkinkan kita untuk mengubah perspektif kita dan fokus pada hal-hal positif, alih-alih yang negatif. Alih-alih meratapi apa yang kita kurang, kita dapat belajar untuk menghargai apa yang sudah kita miliki. Ini bukan berarti kita harus puas atau menyerah pada keadaan, tetapi kita harus belajar untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hal-hal sederhana dan sehari-hari dalam hidup. Menerapkan rasa syukur membantu kita mengembangkan rasa kepuasan dan keutuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Ketika kita belajar untuk menghargai berkat kecil sehari-hari, seperti matahari terbenam yang indah atau percakapan bermakna dengan orang terkasih, kita menemukan sumber kebahagiaan dan kepuasan yang konstan. Alih-alih mencari kebahagiaan dalam pencapaian eksternal atau kepemilikan material, kita dapat belajar menemukannya di dalam diri kita sendiri melalui apresiasi yang mendalam terhadap kehidupan dan semua keajaibannya. Salah satu cara kuat untuk mengembangkan rasa syukur adalah melalui praktik refleksi dan ucapan terima kasih yang teratur. Di akhir setiap hari, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hal-hal yang Anda syukuri. Ini bisa berupa hal-hal besar seperti kesehatan dan cinta dari orang-orang terkasih, atau hal-hal kecil seperti secangkir teh hangat atau berjalan di alam. Dengan melakukan ini, kita melatih pikiran kita untuk fokus pada hal-hal positif, alih-alih negatif, mengembangkan sikap syukur yang meresap ke semua aspek kehidupan kita. Selain refleksi harian, kita juga dapat mempraktikkan rasa syukur melalui tindakan kecil kebaikan terhadap orang lain. Mengekspresikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada mereka yang ada di sekitar kita tidak hanya memperkuat hubungan kita, tetapi juga membantu kita mengembangkan sikap syukur dalam hidup kita sendiri. Dengan mengakui dan menghargai dampak positif yang dimiliki orang lain terhadap kita, kita belajar untuk lebih menghargai berkat yang kita terima setiap hari. Penting untuk diingat bahwa rasa syukur tidak berarti mengabaikan atau mengecilkan tantangan dan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup. Kita semua mengalami momen-momen sulit dan periode penderitaan. Namun, bahkan di tengah kesulitan, selalu ada sesuatu untuk disyukuri. Dengan mempraktikkan rasa syukur, kita tidak hanya belajar menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hal-hal sederhana dalam hidup, tetapi juga mengembangkan ketahanan dan kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi tantangan yang muncul. Rasa syukur adalah alat yang kuat yang membantu kita hidup dengan lebih penuh dan memuaskan. Dengan belajar menghargai dan menghargai berkat yang sudah kita miliki dalam hidup kita menemukan sumber kebahagiaan dan kepuasan yang konstan yang melampaui keadaan eksternal. Dengan mengembangkan sikap syukur, kita dapat mengubah cara kita melihat dunia dan menemukan kedamaian dan ketenangan yang lebih besar dalam hidup kita. Nomor 6, hiduplah di masa kini. Hidup di masa kini adalah ajaran dasar stoicisme yang mengundang kita untuk melepaskan kekhawatiran tentang masa depan dan penyesalan tentang masa lalu untuk fokus pada saat ini. Para Stoik mengingatkan kita bahwa satu-satunya momen yang benar-benar kita miliki adalah sekarang, dan disinilah kita harus mengarahkan perhatian dan energi kita. Terlalu khawatir tentang apa yang akan datang atau meratapi apa yang telah berlalu hanya menghalangi kita untuk hidup sepenuhnya di masa kini dan melakukan yang terbaik yang kita bisa dengan apa yang kita miliki saat ini. Salah satu alasan utama mengapa hidup di masa kini sangat penting adalah karena ini memungkinkan kita untuk lebih terhubung dengan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Ketika kita terus-menerus khawatir tentang masa depan atau meratapi masa lalu, kita kehilangan dari pandangan keindahan dan kekayaan pengalaman saat ini. Dengan memfokuskan pada saat ini, kita dapat mengalami perasaan damai dan kepenuhan yang lebih besar,
karena kita membebaskan diri dari kekhawatiran dan penyesalan yang mengikat kita pada masa lalu atau masa depan. Hidup di masa kini juga membantu kita lebih efektif dan sukses dalam tindakan kita. Ketika kita sepenuhnya hadir dalam apa yang kita lakukan, kita dapat mengarahkan semua perhatian dan energi kita pada tugas yang dihadapi, memungkinkan kita memberikan yang terbaik dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Di sisi lain, jika kita terus-menerus terganggu oleh kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu, kemungkinan besar tindakan kita menjadi kurang efektif dan kita akan kurang puas dengan hasilnya. Salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan untuk hidup di masa kini adalah melalui praktik kesadaran. Kesadaran membantu kita melatih pikiran kita untuk lebih hadir dan sadar di setiap momen. Melalui teknik seperti meditasi dan pengamatan sadar, kita dapat belajar melepaskan gangguan dan kekhawatiran yang menghalangi kita untuk sepenuhnya hadir di saat ini. Strategi berguna lainnya untuk hidup di masa kini adalah penerimaan radikal. Ini melibatkan menerima kenyataan apa adanya saat ini tanpa menghakimi atau mencoba mengubahnya. Dengan menerima keadaan yang ada, kita dapat membebaskan diri dari penderitaan yang berasal dari melawan apa yang sudah ada dan menemukan kedamaian dan ketenangan yang lebih besar dalam hidup kita. Penting untuk diingat bahwa hidup di masa kini tidak berarti mengabaikan sepenuhnya masa depan atau masa lalu. Tentu saja, penting untuk merencanakan masa depan dan belajar dari pengalaman masa lalu. Namun, ketika kita terus-menerus khawatir tentang apa yang akan datang atau meratapi apa yang telah berlalu, kita kehilangan kekayaan dan kepenuhan hidup di saat ini. Dengan mengembangkan kemampuan untuk hidup di masa kini, kita dapat mengalami perasaan damai dan kepuasan yang lebih besar dalam hidup kita, karena kita belajar melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki di sini dan sekarang. Nomor 7, kembangkan hubungan yang bermakna. Mengembangkan hubungan yang bermakna adalah batu penjuru dalam perjalanan stoicisme menuju kehidupan yang penuh dan memuaskan. Para Stoik mengakui pentingnya hubungan manusia yang mendasar dalam pencarian kita akan kebahagiaan dan kebajikan. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital tetapi seringkali terputus secara emosional, sangat penting untuk mengingat pentingnya memelihara hubungan yang tulus dan bermakna. Hubungan yang didasarkan pada kebajikan dan empati adalah sumber dukungan, penghiburan, dan pertumbuhan pribadi yang tak ternilai. Dengan mencari koneksi yang autentik dengan orang lain, kita dapat memupuk rasa memiliki dan makna yang lebih dalam hidup kita. Hubungan ini memberi kita ruang yang aman untuk berbagi kebahagiaan dan kekhawatiran kita, serta untuk menerima dukungan dan arahan ketika kita sangat membutuhkannya. Dalam konteks stoicisme, mengembangkan hubungan yang berarti melibatkan mencari koneksi yang didasarkan pada nilai-nilai yang sama dan kebajikan yang sama. Kita mencari teman dan pasangan yang berbagi pandangan dunia kita dan tujuan moral kita, mereka yang menantang kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan menginspirasi kita untuk hidup sesuai dengan cita-cita tertinggi kita. Hubungan ini tidak hanya memberi kita dukungan emosional, tetapi juga membantu kita tumbuh dan berkembang sebagai individu. Berbagi kekhawatiran kita dengan teman dekat adalah bagian penting dari mengembangkan hubungan yang bermakna. Alih-alih menanggung beban emosional kita sendirian, kita dapat mencari dukungan dan perspektif dari mereka yang kita percayai. Dengan membuka diri dan berbagi perjuangan internal kita dengan orang lain, kita memperkuat ikatan emosional kita dan menemukan penghiburan dalam pemahaman dan empati dari orang-orang di sekitar kita. Namun, penting untuk diingat bahwa kualitas hubungan kita tidak diukur semata-mata oleh jumlah orang yang ada dalam hidup kita, tetapi oleh kedalaman dan keaslian koneksi tersebut. Lebih baik memiliki beberapa hubungan yang bermakna dan tulus daripada banyak yang dangkal dan kosong. Dengan menginvestasikan waktu dan energi untuk memelihara hubungan yang paling penting bagi kita, kita dapat membangun jaringan dukungan yang kuat dan tahan lama yang memperkaya hidup kita dengan cara yang signifikan. Dalam dunia yang didorong oleh individualisme dan kemandirian, bisa jadi mudah untuk melupakan pentingnya hubungan manusia dalam kesejahteraan emosional dan spiritual kita. Namun, para Stoik mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk sosial secara alami, dan bahwa hubungan kita dengan orang lain memainkan peran penting dalam pencarian kita akan kebahagiaan dan kebajikan.
Dengan mengembangkan hubungan yang bermakna yang didasarkan pada kebajikan dan empati, kita dapat menemukan rasa keterhubungan dan tujuan yang lebih besar dalam hidup kita, serta dukungan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang tak terhindarkan yang kita temui di jalan. Nomor 8. Praktikkan pelepasan. Dalam perjalanan stoicisme, konsep pelepasan memainkan peran penting dalam pencarian kita akan ketenangan dan kebijaksanaan. Para stoik mengajarkan kita untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada hal-hal material dan harapan eksternal, mengakui bahwa nilai kita sebagai individu tidak ditentukan oleh kepemilikan atau pencapaian eksternal. Pelepasan memungkinkan kita untuk melepaskan beban kekhawatiran duniawi dan menemukan kebebasan batin yang lebih besar. Dengan melepaskan identifikasi kita dengan kepemilikan material dan harapan eksternal, kita dapat menemukan kedamaian mental dan emosional yang lebih besar. Alih-alih mencari kebahagiaan dalam kepemilikan eksternal atau pencapaian dangkal, kita belajar menemukannya di dalam diri kita sendiri, dalam esensi dan keaslian kita sendiri. Menerapkan pelepasan tidak berarti menyerahkan semua kepemilikan atau tujuan kita dalam hidup. Sebaliknya, ini adalah tentang mengembangkan sikap pelepasan emosional terhadap hal-hal ini, mengakui bahwa mereka bukan sumber kebahagiaan atau kepuasan terakhir kita. Dengan membebaskan diri dari keterikatan yang berlebihan pada hal-hal material dan harapan eksternal, kita dapat menemukan kedamaian dan keseimbangan yang lebih besar dalam hidup kita, terlepas dari keadaan eksternal. Salah satu cara untuk mempraktikkan pelepasan adalah melalui refleksi dan introspeksi. Meluangkan waktu untuk memeriksa keyakinan dan nilai-nilai kita sendiri membantu kita mengidentifikasi area di mana kita terlalu terikat pada hal-hal material atau harapan eksternal. Dengan mengenali area-area ini, kita dapat mulai bekerja untuk membebaskan diri dari mereka dan mengembangkan rasa kebebasan batin yang lebih besar. Cara lain untuk mempraktikkan pelepasan adalah melalui rasa syukur dan apresiasi terhadap apa yang kita miliki saat ini. Dengan memfokuskan pada berkat yang sudah kita miliki dalam hidup kita, alih-alih khawatir tentang apa yang kita kurang, kita dapat mengembangkan sikap pelepasan terhadap hal-hal material dan harapan eksternal. Mengakui ketidakpastian dari segala sesuatu membantu kita untuk tidak terlalu terikat padanya, tetapi untuk menikmati dan menghargainya saat mereka hadir dalam hidup kita. Penting untuk diingat bahwa mempraktikkan pelepasan tidak berarti menyerah sepenuhnya pada kepemilikan atau tujuan kita dalam hidup. Sebaliknya, ini adalah tentang mengembangkan sikap pelepasan emosional terhadap hal-hal ini, mengakui bahwa nilai kita sebagai individu tidak ditentukan oleh mereka. Dengan membebaskan diri dari keterikatan yang berlebihan pada hal-hal material dan harapan eksternal, kita dapat menemukan kedamaian dan keseimbangan yang lebih besar dalam hidup kita, terlepas dari keadaan eksternal. Nomor 9. Kembangkan ketahanan. Ketahanan adalah kualitas mendasar dalam perjalanan stoicisme yang mengundang kita untuk menghadapi tantangan dengan keberanian dan ketekunan. Para stoik mengajarkan kita untuk melihat rintangan sebagai peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri, alih-alih membiarkan mereka menjatuhkan kita. Dalam hidup, kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang dapat menguji kekuatan dan ketekunan kita. Baik itu kehilangan pribadi, kemunduran profesional, atau krisis global, ketahanan memungkinkan kita untuk menghadapi kesulitan ini dengan keberanian dan ketekunan. Salah satu ajaran utama stoicisme adalah ide bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita merespons situasi-situasi tersebut. Alih-alih membiarkan diri kita terbawa oleh ketakutan atau keputusasaan menghadapi tantangan, para stoik mendorong kita untuk mengadopsi sikap penerimaan dan tindakan. Mengembangkan ketahanan melibatkan membudayakan pola pikir pertumbuhan dan pembelajaran. Alih-alih melihat rintangan sebagai penghalang yang tidak dapat diatasi, kita melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Setiap tantangan yang kita hadapi memberi kita kesempatan untuk menguatkan diri dan mengembangkan keterampilan serta perspektif baru. Ketahanan juga melibatkan belajar untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah dan menemukan solusi kreatif untuk masalah yang kita hadapi. Alih-alih bersikeras pada rencana yang telah ditentukan, kita belajar untuk fleksibel dan terbuka pada kemungkinan baru.
Bagian penting dari mengembangkan ketahanan adalah belajar mengelola emosi kita dengan efektif. Alih-alih membiarkan diri kita terbawa oleh ketakutan, kemarahan, atau kesedihan ketika menghadapi tantangan, kita belajar untuk tetap tenang dan jernih. Ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan efektif, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Ketahanan juga melibatkan membangun jaringan dukungan yang kuat dan saling mendukung. Di saat-saat kesulitan, penting untuk memiliki teman, keluarga, dan mentor yang dapat memberikan dukungan emosional dan arahan praktis. Dengan berbagi pengalaman dan kekhawatiran kita dengan orang lain, kita dapat menemukan penghiburan dan kekuatan dalam keterhubungan manusia. Mengembangkan ketahanan adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan praktik dan dedikasi. Seiring kita menghadapi dan mengatasi tantangan dalam hidup, kita memperkuat kemampuan kita untuk menghadapi kesulitan di masa depan dengan keberanian dan ketekunan. Dengan mengadopsi sikap ketahanan, kita dapat menemukan kedamaian dan kepuasan yang lebih besar dalam hidup kita, bahkan di tengah kesulitan yang paling besar. Nomor 10. Hadapi ketakutanmu. Dalam perjalanan stoicisme, menghadapi ketakutan adalah bagian integral dari perkembangan pribadi dan spiritual kita. Para stoik mengajarkan kita untuk mengidentifikasi ketakutan kita dan bekerja secara proaktif untuk mengatasinya secara bertahap. Mereka mengakui bahwa seringkali antisipasi terhadap yang tidak diketahui bisa lebih melumpuhkan daripada kenyataan itu sendiri. Mengidentifikasi ketakutan kita adalah langkah pertama untuk menghadapinya. Penting untuk meluangkan waktu untuk merenungkan kekhawatiran dan ketakutan terdalam kita. Karena hanya dengan mengakui mereka kita dapat mulai menghadapinya dengan cara yang efektif. Para stoik mendorong kita untuk jujur dengan diri sendiri tentang kekhawatiran kita dan tidak takut untuk menghadapi kebenaran tentang apa yang membuat kita cemas. Setelah kita mengidentifikasi ketakutan kita, penting untuk bekerja untuk mengatasinya secara bertahap. Ini bisa melibatkan mengekspos diri kita secara terkendali pada situasi yang memicu kecemasan kita, sehingga kita dapat belajar mengelola emosi dan reaksi kita dengan lebih efektif. Para stoik mengingatkan kita bahwa keberanian sejati bukanlah menghindari ketakutan, tetapi menghadapi ketakutan itu dengan keberanian dan ketekunan. Kita menemukan bahwa antisipasi terhadap ketakutan kita jauh lebih buruk daripada kenyataan itu sendiri. Dengan menghadapi ketakutan kita secara langsung, kita sering menemukan bahwa ketakutan itu jauh lebih sedikit menakutkan daripada yang kita bayangkan. Ini memberikan kita rasa kepercayaan diri yang diperbarui dalam diri kita sendiri dan kemampuan kita untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi dalam hidup. Selain itu, menghadapi ketakutan kita memungkinkan kita untuk membebaskan diri dari kontrol mereka atas kita. Ketika kita secara aktif menghindari situasi yang menyebabkan kita cemas, kita membiarkan ketakutan kita menentukan tindakan kita dan membatasi pengalaman kita. Namun, dengan menghadapi ketakutan kita dan belajar mengelolanya, kita mendapatkan kembali kendali atas hidup kita dan menjadi arsitek dari takdir kita sendiri. Penting untuk diingat bahwa menghadapi ketakutan kita tidak berarti menghilangkannya sepenuhnya. Beberapa ketakutan mungkin tertanam dalam pikiran kita dan mungkin memerlukan kerja berkelanjutan untuk diatasi. Namun, setiap langkah kecil yang kita ambil maju membawa kita sedikit lebih dekat kepada kebebasan dan keautentikan yang kita cari dalam hidup kita. Stoicisme mengajarkan kita bahwa keberanian sejati bukanlah ketiadaan ketakutan, tetapi kemampuan untuk bertindak meskipun ada ketakutan itu. Dengan menghadapi ketakutan kita dengan keberanian dan ketekunan, kita mendekatkan diri pada pencapaian potensi penuh kita dan mencapai kehidupan yang bermakna. Nomor 11. Temukan makna dalam penderitaan. Pencarian makna dalam penderitaan adalah bagian mendasar dari pertumbuhan dan pengembangan pribadi kita. Para stoik mengajarkan kita untuk tidak takut pada penderitaan, tetapi untuk merangkulnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Alih-alih melihat penderitaan sebagai sesuatu yang secara inheren negatif, mereka mendorong kita untuk melihatnya sebagai alat untuk memperkuat kekuatan batin kita dan mengembangkan diri kita. Penderitaan adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan manusia. Kita semua mengalami momen-momen rasa sakit, kesulitan, dan kehilangan dalam beberapa titik dalam hidup kita. Namun, alih-alih melarikan diri dari pengalaman ini,
Para Stoik mendorong kita untuk merangkulnya dan menemukan makna di dalamnya. Mereka melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu, bukan sebagai sesuatu yang harus kita hindari dengan segala cara. Salah satu cara untuk menemukan makna dalam penderitaan adalah dengan merenungkan pengalaman kita dan menarik pelajaran darinya. Ketika kita menghadapi momen-momen sulit, kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri apa yang dapat kita pelajari dari situasi tersebut dan bagaimana kita dapat tumbuh sebagai hasilnya. Dengan melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, kita dapat mengubah pengalaman paling menantang kita menjadi peluang untuk memperkuat diri dan menjadi lebih dewasa. Selain itu, penderitaan dapat menjadi alat yang kuat untuk menumbuhkan empati dan kasih sayang terhadap orang lain. Ketika kita mengalami rasa sakit dan kesulitan dalam hidup kita dapat mengembangkan pemahaman dan kepekaan yang lebih besar terhadap penderitaan orang lain. Ini memungkinkan kita untuk terhubung lebih dalam dengan orang-orang di sekitar kita dan menawarkan dukungan dan pengertian saat mereka membutuhkannya. Penderitaan juga bisa menjadi sumber motivasi dan ketekunan. Ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan, kita dapat menggunakan rasa sakit dan kesedihan sebagai bahan bakar untuk mendorong kita maju dan mengejar tujuan kita dengan semangat yang baru. Alih-alih membiarkan penderitaan melumpuhkan kita dapat menggunakannya sebagai pendorong untuk mencapai ketinggian baru dan mewujudkan impian terbesar kita. Penting untuk diingat bahwa penderitaan bukan sesuatu yang harus kita cari secara aktif, tetapi sesuatu yang pada akhirnya akan kita temui dalam hidup kita. Namun, dengan mengubah persepsi kita tentang penderitaan dan melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar, kita dapat mengubah pengalaman paling sulit kita menjadi momen makna dan pencapaian yang mendalam. Pada akhirnya, penderitaan dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk kebaikan dalam hidup kita jika kita memilih untuk merangkulnya dan belajar darinya, alih-alih takut dan menghindarinya. Nomor 12, pertahankan perspektif yang luas di jalan stoicisme. Mempertahankan perspektif yang luas adalah ajaran fundamental yang membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan kejernihan mental. Para Stoik mendesak kita untuk mengingat ketidakberartian masalah kita dalam konteks alam semesta yang luas, yang memungkinkan kita mengadopsi pandangan yang lebih luas tentang kesulitan kita dan menemukan penghiburan dalam pemahaman bahwa masalah tersebut bersifat sementara dan dapat diatasi. Mudah untuk terjebak dalam jebakan percaya bahwa masalah kita tidak dapat diatasi dan terperosok di dalamnya. Kehilangan pandangan akan kenyataan bahwa masalah kita hanyalah bagian kecil dari gambaran yang lebih besar. Namun, para Stoik mengingatkan kita bahwa keberadaan kita hanyalah setetes kecil di lautan waktu dan ruang, dan bahwa masalah individu kita memudar dibandingkan dengan luasnya alam semesta. Dengan mengadopsi perspektif yang lebih luas, kita dapat membebaskan diri dari beban yang menekan dari masalah kita dan menemukan penghiburan dalam pemahaman bahwa masalah tersebut hanyalah bagian kecil dari pengalaman hidup kita. Ini memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan kita dengan pikiran yang jernih dan tenang, mengetahui bahwa meskipun mungkin sulit pada saat ini, pada akhirnya itu akan berlalu. Selain itu, dengan mempertahankan perspektif yang luas, kita dapat mengembangkan rasa syukur atas banyak berkah yang kita miliki dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa meskipun kita menghadapi tantangan, kita juga memiliki banyak alasan untuk bersyukur, baik itu karena keindahan alam yang mengelilingi kita, hubungan bermakna yang telah kita bangun, atau pengalaman berharga yang telah kita alami. Sikap syukur ini membantu kita menjaga sikap positif dan optimis bahkan di tengah kesulitan, memperkuat ketahanan dan kemampuan kita untuk mengatasi rintangan yang kita temui di jalan. Ini memungkinkan kita untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hal-hal kecil dalam hidup, dan mengingatkan kita bahwa bahkan di momen-momen tergelap, selalu ada cahaya di ujung terowongan. Mempertahankan perspektif yang luas memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang, menghadapi naik turunnya kehidupan dengan ketenangan dan keteguhan. Ini membantu kita mengenali ketidakabadian masalah kita dan menemukan penghiburan dalam pemahaman bahwa pada akhirnya semua akan berlalu. Dengan mengadopsi pandangan yang lebih luas ini, kita dapat menemukan kedamaian batin dan ketenangan di tengah kekacauan dunia di sekitar kita.
Nomor 13, peluklah kesulitan dalam perjalanan stoicisme. Menerima kesulitan adalah batu penjuru dari filosofi yang mendorong kita untuk menghadapi tantangan dengan keberanian dan keteguhan, alih-alih melarikan diri darinya. Para Stoik mengajarkan kita bahwa kesulitan adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan, dan bahwa alih-alih takut padanya, kita harus melihatnya sebagai kesempatan untuk memperkuat diri dan tumbuh. Ketika kita menghadapi rintangan di jalan kita, adalah hal yang wajar untuk merasa tergoda untuk menghindarinya atau menyerah padanya. Namun, para Stoik mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada menghadapi tantangan ini dengan keberanian dan keteguhan. Dengan menerima kesulitan, kita tidak hanya menunjukkan kekuatan batin kita, tetapi juga memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Kesulitan memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman kita dan menghadapi keterbatasan kita. Ia menantang kita untuk mengatasi rintangan dan mencari solusi kreatif untuk masalah yang tampaknya tak teratasi. Meskipun mungkin sulit pada saat itu, kesulitan memberi kita kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan dan mengatasinya dengan sukses. Selain itu, dengan menerima kesulitan, kita mengembangkan pola pikir pertumbuhan yang memungkinkan kita melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Alih-alih melihat kesulitan sebagai rintangan yang tak teratasi, kita melihatnya sebagai kesempatan untuk memperkuat diri dan tumbuh. Setiap rintangan memberi kita kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan ketahanan kita, dan memperkuat tekad kita. Penting untuk diingat bahwa kesulitan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari dengan segala cara, tetapi merupakan bagian alami dari kehidupan. Kita semua menghadapi momen-momen sulit dan menantang pada satu waktu atau lainnya, dan sikap kita terhadap tantangan ini menentukan bagaimana kita mengatasinya. Dengan menerima kesulitan dan menghadapinya dengan keberanian dan keteguhan, kita dapat mengubah bahkan situasi yang paling sulit menjadi kesempatan untuk tumbuh dan memperkuat diri. Menerima kesulitan memungkinkan kita untuk mengembangkan kekuatan batin yang lebih besar dan ketahanan. Ini mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan keteguhan, alih-alih membiarkannya melemahkan kita. Dengan mengadopsi sikap ini terhadap kesulitan, kita dapat menghadapi tantangan apapun yang muncul di jalan kita, dan keluar lebih kuat dan lebih bijaksana sebagai hasilnya. Sebagai kesimpulan, kita telah menjelajahi 13 pelajaran stoicisme untuk menghadapi kesepian dan depresi, terinspirasi oleh kebijaksanaan tokoh-tokoh seperti Marcus Aurelius. Strategi-strategi abadi ini mengingatkan kita bahwa kita dapat menemukan kekuatan dan ketahanan di dalam diri kita sendiri, bahkan di saat-saat paling sulit. Dengan mengadopsi pola pikir stoik, kita dapat mengubah tantangan menjadi kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan refleksi diri. Jika Anda menyukai konten ini dan ingin terus menjelajahi topik terkait stoicisme dan pengembangan pribadi, saya mengundang Anda untuk berlangganan saluran ini dan menyukai video ini. Dukungan Anda sangat penting untuk terus menciptakan konten yang menginspirasi dan memotivasi lebih banyak orang untuk mencapai versi terbaik dari diri mereka. Sampai jumpa di video berikutnya.